Hai everyone, so ini video tentang tips pernikahan dari orang yang pernah gagal menikah 2 kali. So kalau saran saya sih sebelum menikah itu kita harus tahu apa yang kita cari dari sebuah pernikahan. Gak hanya sekedar ngikutin apa yang tertera di buku agama atau di buku pernikahan atau apa yang orang-orang bilang. So setelah saya punya pengalaman banyak dan hidup saya sudah berubah, sekarang saya paham kalau misalnya kita itu nggak boleh menikah hanya karena disuruh atau karena sudah waktunya atau karena jodoh sudah datang, something like that. Kebanyakan perempuan itu menikah ada 2 mungkin atau 3 mungkin motifnya. Yang pertama itu banyak yang menikah karena financial security, jadi mau dapat sumber kehidupan atau penghasilan dari si suami, which is okay. Jadi kalau misalnya kalian menikah karena ingin dapat nafkah dari suami full dan ingin mengurus anak, ya berarti harus cari suami yang memang mampu buat menghidupi diri kita sama anak kita. Tapi juga harus aware kalau misalnya ada divorce atau ada poligami yang kita nggak inginkan, nah itu bisa jadi bumerang ke diri kita sendiri karena kita nggak punya penghasilan dan bergantung sepenuhnya pada suami. Kelebihannya ya hidup kita mungkin bakal terjamin, bisa dapat rumah atau mobil atau uang bulanan yang melebihi dari yang kita harapkan. Itu kalau udah beruntung dapat suami kaya ya. Yang kedua, mungkin motif perempuan itu menikah bisa buat status atau bisa kayak ada merasa aman gitu. Kalau saya, motif saya menikah itu hanya satu, saya hanya cari teman hidup. Jadi saya termasuk perempuan yang mandiri, yang berpenghasilan, dan saya meskipun saya nggak CEO atau manajer gitu, tapi saya punya kemampuan untuk earning money. Dan karena saya nggak perempuan yang maksudnya tuh butuhnya banyak gitu dalam hidup, saya tuh cenderung sederhana, sukanya rumah yang biasa aja, yang kecil, yang enak untuk di maintain. Saya bahkan nggak keberatan hidup di karavan atau hidup di kayak apartemen kecil gitu. Jadi untuk menikah buat dapetin mansion, rumah gede, itu sama sekali nggak ada dalam agenda saya. Cuman mencari life companion itu susah. Jadi kalau menurut saya sih mungkin lebih mudah dipenuhi mencari orang yang mau ngasih kita nafkah gitu ya. Tapi kalau nyari orang yang mau jadi teman hidup itu berat karena uh, menurut saya sih life companion itu harus saling mendukung, saling menolong, saling melindungi. Kalau ada yang salah diomongin berdua dulu, baru kalau memang perlu libatin keluarga. Karena keluarga itu kadang nggak bikin damai, tapi malah bikin tambah hot gitu. Nah jadi saya menikah 2 kali. Yang pertama itu dengan bapaknya Najwa, dan yang terakhir dengan orang Kiwi. Dan terus terang setelah yang kedua ini gagal, saya merasa sangat terpuruk, frustasi, dan nggak percaya dengan kemampuan saya untuk merit lagi gitu loh. Karena menurut saya mungkin masalahnya di saya. Jadi tapi kemudian saya paham kalau pernikahan pertama mungkin terjadi karena saya masih muda, nggak ngerti kalau apa sih yang saya inginkan dalam hidup. Kalau saya kepinginnya ngejar gelar atau akademik, saya perlu orang yang mau pindah ke negara lain bersama saya, dan itu enggak didapatkan dari pernikahan pertama. Jadi tidak ada togetherness gitu. Terus pernikahan kedua saya pikir akan sangat kuat karena kita seagama dan beliau itu mualaf dengan latar belakang keluarga yang western dan sama sekali nggak ada yang muslim. Saya pikir saya akan jadi life companionnya beliau gitu. Tapi ternyata juga berat karena satu yang juga kita harus perhatikan kalau kita menikah di usia yang sudah matang, biasanya bertemu dengan orang yang sudah punya keluarga sebelumnya. Nah ini masalahnya, keluarga sebelumnya itu, mantannya itu ngeganggu nggak ke hubungan kita. Karena kalau misalnya itu masih kait dan saling mengganggu, maka itu bisa mengganggu dinamika pernikahan kita juga.
berikutnya tips saya di dalam pernikahan itu kita juga harus selalu evaluasi dan rasakan. Jangan sampai pernikahan yang difficult itu kita endure gitu, kita terus jalani karena merasa daripada gagal lagi atau daripada dihujat masyarakat atau malu nanti cerai lagi gitu. Memang kita nggak langsung sedikit-sedikit memutuskan cerai, enggak, cuman kita pasti harus cari cara dulu, berjuang dulu. Kalau memang kita merasa ini sudah terlalu berat untuk dijalani, itu harus berani. Itu juga saya tanamkan ke diri saya, kita harus berani recognize, jadi harus mengenali, oh iya pernikahan ini berat. Lalu kita harus kenali source-nya itu apa masalahnya, intinya itu apa. Dan kalau memang source itu nggak bisa di-resolve lagi dengan segala resource yang kita punya, sudah dengan diskusi, negosiasi, sabar, dibawa ibadah, dibawa counseling, sudah semua itu, kalau itu memang nggak bisa juga, itu kita harus berani mengakui, acknowledge perasaan kita sendiri. Oh ya, ini berat. Memang hidup itu ujian dan kita nggak selalu sedikit-sedikit mikirkan mau exit gitu. Tapi kalau sebuah pernikahan itu sudah membahayakan keselamatan kita, keselamatan anak, lalu kita nggak dihargai, kita meskipun kita sudah berusaha baik, kita selalu disudutkan sebagai orang yang nggak baik gitu. Itu kita harus kaji ulang apakah ini worth it untuk dijalani, karena menikah itu buat ibadah, bukan buat gontok-gontokan terus saling cari dosa gitu. Juga bukan buat ngebuka aib masing-masing terus cerita ke keluarga gitu, bukan. Menikah itu buat ibadah, buat saling menolong, saling mendorong, saling melindungi. Nah, kalau kita punya pasangan yang gak bisa melindungi kita dan gak bisa memanage dinamika keluarga, yang masih punya banyak urusan di masa lalunya, nah itu bisa mengganggu. Maka saat itu juga saya, meskipun itu melewati beberapa lama pemikiran, saya sadar bahwa itu pernikahan yang berat, pernikahan yang susah untuk dijalani. Dan karena saya sekarang melindungi anak saya tidak lagi hanya diri saya sendiri yang menanggung, ada anak yang harus saya lindungi. Maka saat itu saya merasa untuk melindungi anak saya harus menjauhkan diri dari keluarga yang tidak bisa melindungi saya, atau saya merasa tidak terlindungi karena ada banyak urusan di masa lalu yang tidak selesai dan mengganggu dinamika keluarga itu sendiri. So akhirnya dengan berat hati saya memutuskan untuk berpisah lagi, dan itu berat sekali karena itu kali kedua saya gagal lagi. Nggak lama setelah itu saya cuma cari teman, pikirannya hanya untuk cari kawan ngobrol saja. Lalu disitulah saya mulai cari teman ngobrol, dan di sana dalam proses itulah saya ketemu Timothy. Jadi yang sekarang langsung dia ketemu saya 5 jam, habis itu langsung melamar. Saat nerima lamarannya itu saya juga sangat hati-hati sekali, makanya sampai sekarang saya juga terus mengkaji ulang, ini apa pernikahan ini nyaman dijalani, apakah saya nyaman, apakah saya merasa dihormati, apakah anak saya terlindungi, apakah saya ini dianggap equal. Semua itu terus saya evaluasi, dan alhamdulillah untuk sampai saat ini semuanya masih baik-baik saja. Tapi kita namanya hidup, kita nggak tahu ke depan gimana. Yang jelas terus selalu waspada dan terus selalu berusaha nggak membohongi diri sendiri. So itu sih tips saya dari orang yang pernah, maksudnya tips pernikahan dari orang yang gagal menikah. Ketahui dulu apa yang kita cari, lalu jalani, tapi terus evaluasi. Dan jika memang pernikahan itu terlalu berat untuk dijalani, kita sudah jalankan semua resource yang kita punya. Dan jika pernikahan itu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak saling menyakiti, lebih banyak saling berbuat dosa sama satu sama lain, bisa membahayakan diri kita atau keturunan kita, maka disitulah kita harus berani mengakui bahwa ini berat dan saya tidak tahan lagi. Oke? Semoga yang
sudah menikah atau ingin segera menikah, bisa bermanfaat tips ini dan bisa jadi bahan renungan, refleksi bahwa hidup itu tidak selalu baik-baik saja dan kita harus siap dengan segala skenario dan episode dalam hidup ini. Happy Jumat Mubarak karena hari Jumat. Semoga ini ada manfaatnya. Amin. Thank you.